Bismillah abi walibni warwil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, berjejeranlah para ustadz, para polemikus dan umat muslim ingin menghujat Yesus kekristenan ketika mereka diberi ruang untuk masuk, bertanya dan membahas tentang kekristenan. Alhasil ketika mereka ditanya justru mereka liar kemana-mana. Lalu ketika diberi ayat pembanding dari Quran dan hadis, mereka mengamuk, nuduh, menghujat dan lain sebagainya. Teman-teman, kali ini kita akan melihat bagaimana mereka gelagapan memberikan jawab. Malah mereka mencoba memberikan argumentasi liar terhadap apa yang ditanyakan terhadap Quran yang mereka miliki. Ini dia videonya, teman-teman. Karena salah satu sifat daripada Allahmu itu adalah Maha Pengampun. Ya. Lalu Muslim berpikir begini, kalau sifatnya Allah itu dari 20 sifat Allah salah satunya Maha Pengampun, berarti dia harus mengampuni. Kalau enggak, dia tidak mungkin disebut Maha Pengampun. Untuk Allah mempunyai sifat Maha Pengampun, harus ada yang berbuat dosa dan kesalahan, betul? Supaya Allah bisa mengampuni. Nah, itulah sebabnya di dalam konsepmu itu Allah menciptakan manusia untuk selalu berbuat dosa, supaya manusia itu bisa terus-menerus minta ampun kepada Allahmu, dan dikatakan sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Dan kalau kamu tidak berbuat dosa, malah kamu dihapuskan dari muka bumi ini. Ini konsep yang sangat keliru dan berkebalikan dengan konsep penciptaan Allah di dalam kitab Kejadian kita. Kejadian. Itu kan menurut Ibu. Oh, menurut saya itu menurut Muhammad, Pak. Bukan ya, menurut saya, itu kata Muhammad. Tunggu dulu, Bu, tunggu dulu. Menurut Ibu itu seperti ini, Allah Maha Pengampun. Berarti orang itu terus-terusnya harus berbuat dosa gitu loh, Bu. Itu bukan kata saya, itu kata nabimu. Iya, Ibu berpikir. Iya, menurut Nabi saya. Iya, perkataan Nabi saya, Allah itu Maha Pengampun. Perkataan Nabi kami, Allah itu Maha Pengampun. Dan Ibu meneruskan tadi. Rekamannya saya ada loh. Saya rekam loh, Bu. Oh, saya dan Ibu tadi berpikir begini. Iya, saya juga lihat di apa ini, di TikTok. Diam. Ini perkataan nabimu ya, saya kutip. Ini saya bukakan ya. Nah, datanya Bu, biar nggak dibilang kita bilang menista Bu. Datanya aja itu buatan Bu. Ya, ini hadis ID nggak bisa nih. Coba kita lihat hadis Indonesia. Hadis ID sekarang nggak bisa dibuka, teman-teman. Ada banyak hadis itu yang dihilangkan ya. Saya bukakan Anda dari ensiklopedia hadis. Ya. Ini bukan perkataan saya, Pak. Saya nggak percaya itu manusia diciptakan untuk berbuat dosa dan terus menerus minta ampun seperti kata Muhammad. Itu bukan. Lalu saya tunjukkan sama Bapak bahwa Muhammad berkata Allah itu menetapkan setiap anak Adam untuk berbuat zina. Zina, kita lihat ya. Dengarkan dulu, Bu. Yang Ibu berkata tadi, perbuatan dosa itu loh, Bu. Perbuatan dosa itu berarti berbuat dosa dong gitu kan, karena Allah Maha Pengampun gitu. Nah, itu kan menurut Ibu. Itu berbuat dosa terus gitu kan. Iya, saya juga kurang setuju memang. Di daerah yang syariat Islam aja banyak pemerkosa yang tetap dicambuk loh. Padahal pemerkosa itu sudah bilang, kenapa kamu memperkosa? Ditanya sama hakim. Pemerkosanya bilang, karena takdir Pak Hakim. Tapi tetap dicambuk. Itu berarti nggak setuju saya itu, betul Bu. Ini harusnya ada di hadis ada nih. Gimana Pak Herik? Tetap dicambuk kan ya? Padahal dia sudah bilang. Itu kan hukum kemanusiaan mereka, Pak Hakim. Iya. Itu kan perilaku mereka kan. Itu kan perilakuan mereka kan. Setiap hidup itu berbeda-beda, Pak. Itu kan kita semua punya. Setiap orang itu punya satu jati diri. Itu kan takdir dia yang mengatakan. Dia yang mengatakan, berarti itu takdir dia, bukan takdir semua umat Muslim. Bisa, saya kasih layar besar dong, Bang. Bang besar, Bang Hosos. Kasih layar besar. Kak Sopi. Lagi jeda, nggak bisa hostnya. Lagi jeda. Hmm? Lagi jeda lu Kak Sopi. Lagi jeda hostnya. Ini bisa lihat dari layar saya nih. Oh, lagi jeda, ya sudahlah. Kita bacakan Anda ya. Bapak catat ya ayatnya ya. Bapak catat ya. Ini Sahih Muslim, Pak. Sahih Muslim 4936. Ada banyak, saya kasih Anda satu saja. Derajatnya sahih. Ya, catat ya, saya ulangi. Sahih Muslim 4936. Bapak bisa lihat di ensiklopedia hadis. Telah menceritakan bla bla bla, telah menceritakan bla bla bla, telah menceritakan dari, telah mengabarkan dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kalian Bentar ya teman-teman ya, roomnya rungkat. Caranya dibangun karena di situ ada yang namanya Hajar Aswad juga, Bang. Ya udah kita next berhidup saja dia. Kita kasih seri-seri new basic ya, new basic liquid. Ya suka model-model seri-seri klasik tapi yang logonya buat apa? Yang ada logonya. Yang ada logonya ini ya, suka model-model apa? Didirikan oleh Ibrahim, setuju? Setuju. Terus kenapa Sulaiman mendirikan Baitul Maqdis ini? Itu masjid ini. Ngopi dia. Buat tandingan kah? Bisa mendengarkan Bang Sofi, Bu Sofi. Iya, Bagian itu tuh. Itu guru aku tuh. Bukain hadis apa? Mengenai ditadikan berbuat dosa, rungkat di roomnya Bang Injil. Ini akunku udah masuk baris krim lagi. Si Fed mana sih? Tadi Fed kesini kayaknya Fed. Fed naik Fed. Fed. Dia lagi nyari jawabannya itu kenapa begitu. Itu kenapa? Halo Bang. Ketiduran aku tadi dari sini baru bangun. Terus masuk itu. Oh ya. Yang semalam kita itu. Semalas lah aku udah tidur. Ketiduran di rumah pengajaran ini Mbak Sofi. Kebangun dari barusan. Hah? Ini Bang Adi nih Bang Baik ini. Bingungan dia nih, pet ini Bang Adi yang Bang Adi. Halo Bang. Nah ini loh yang tadi saya katakan itu, yang tadi kamu tanya mengenai di dalam ajaran Islam itu, ya Muhammad itu mengatakan justru manusia diciptakan Allah itu untuk berbuat dosa, dan kalau nggak berbuat dosa justru dihapuskan. Ini ajaran yang aneh, ini bertentangan dengan kitab Taurat Musa. Betul nggak? Siapa yang mengatakan, Bu? Siapa yang mengatakan seperti itu? Coba silakan mana dalilnya gitu. Kita bahas dari awal lagi, dari takdir, kehendak. Saya tadi mengikuti dari pertengahan saja gitu. Cuman saya tidak tahu awalnya gimana perdebatan ini terjadi. Cuman yang saya lihat itu dari perdebatan tadi, dari story siapa tadi sama bisa lihat layar saya nggak teman-teman saya Muslim? Oke, coba apa dibacakan Bu? Bisa nggak lihat nih, saya Muslim 4936, bisa nggak nih? Buram Bu. Gimana dong? Nih baca nih. Telah menceritakan dari ini saya bacakan ya. Ada mungkin kali bisa lebih bagus membukakan layarnya. Saya Muslim 49336. Nih, Fed lebih bagus ini cara dia bukanya ya. Nah, telah menceritakan dari Abu Hurairah, Rasulullah berkata, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian seluruhnya dan mengganti kalian dengan umat yang berbuat dosa sehingga mereka akan memohon ampunan kepada Allah dan apa? Allah akan mengampuni mereka. Jadi dalam konsep Muhammad ini Pak, saya kasih tahu Anda. Ya, ini menurut Muhammad ya, ini derajatnya sahih. Saya bisa tunjukkan sama Anda bahwa menurut Muhammad Allah itu menetapkan bagian perzinahan dari setiap anak cucu Adam. Tapi kita kesini dulu nih. Di dalam benak bagian perzinahannya di mana? Sebentar Pak, satu-satu. Ya kita bahas dulu nih. Nabimu berkata, kalau kalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian seluruhnya dan menggantikan kalian dengan umat yang berbuat dosa sehingga terus-menerus minta ampun. Di dalam benaknya Nabimu tuh berpikir begini, salah satu sifat Allah itu Maha Pengampun. Ya.
Karena dia salah satu sifatnya Maha Pengampun, maka harus ada yang diampuni kesalahan dan dosanya. Lalu Nabi Muhammad berpikir, kalau begitu harus berbuat dosa. Karena Maha Pengampun, nanti dia terus-menerus mengampuni. Dan untuk itu maka manusia harus terus-menerus berbuat dosa supaya terus-menerus minta ampun, sehingga Allahmu ini mempunyai sifat Maha Pengampun. Ini konsep yang sama sekali berkebalikan dengan kitab Taurat Musa. Di dalam kitab Taurat Musa, saya kasih tahu Anda, ya. Ketika Allah menciptakan Adam, Allah itu menciptakan Adam menurut rupa dan gambarnya sendiri. Dan Tuhan berkata begini, sungguh amat baik. Dia di dalam benaknya Allahnya Abraham, ya, dalam benaknya Allah Alkitab ini yang di dalam Alkitab saya, itu Allah kami tidak pernah menciptakan Adam untuk terus-menerus berbuat dosa. Karena dosa itu adalah apa? Akibat, ya, akibat dari memberontak terhadap firman atau otoritas Allah. Maka kalau saya tanya kepada kalian muslim, mengapa manusia harus mati? Jawabannya nggak ada, Pak. Paling banter muslim, kalau kamu tanya sama ustadzmu, Ustadz, kenapa sih kita ini manusia harus berbuat dosa dan mengalami kematian? Ustadzmu akan menjawab, setiap yang mempunyai jiwa nafs itu harus mati. Itu jawabannya sama tuh. Anda tanya muslim, Pak, dari kutub utara sampai kutub selatan, dari Afrika sampai Amerika, Anda tanya semua muslim, mengapa manusia harus mati? Jawabannya cuma satu, setiap yang bernyawa harus mati. Ya, kalau jawabannya beda dari itu, Bapak kasih tahu saya kasih Bapak 1 miliar. Ya, Bapak tanya ustadz Anda. Saya kasih tahu Anda, Pak, di dalam hidup saya saya mengalami pergumulan itu bertahun-tahun. Ya, orang beragama semua mempromosikan agamanya masing-masing. Ada 4.000 agama di dunia ini, tapi tidak satu pun yang mempunyai jawaban di dalam kitabnya tentang apa itu dosa. Mengapa saya hidup di satu lingkungan yang sudah ada kejahatan, sukanya membuli, ada kekerasan, membunuh, ada pembunuhan, ya, segala macam rupa-rupa kejahatan, perzinahan, pelecehan seksual. Saya selalu bertanya-tanya, kenapa ya kalau Tuhan itu baik, seperti yang dikatakan orang-orang yang selalu beragama itu, ya, kok saya tuh hidup di dalam satu lingkungan yang jahat luar biasa, yang manusia tuh timbul hatinya itu perbuatan jahat. Tidak semua. Saya bertanya, kenapa ada kematian di dalam keluarga saya? Kenapa ayah saya meninggal? Kenapa ada sakit penyakit? Kenapa manusia itu mengalami kanker, serangan jantung, diabetes? Dan kenapa suatu saat saya harus mati? Dan apa solusi dari dosa dan kematian ini? Semua agama di dunia ini, saya jamin Anda, ada tanya 4.000, ada 4.000 agama di seluruh dunia ini, termasuk agamamu Islam. Bapak tanya sama ustadzmu, Bapak cari di semua kitab Quranmu dari Al-Fatihah sampai Anas. Tidak ada satupun yang bisa menjawab asal-usul dosa. Mengapa manusia harus mati? Dan apa solusi dari dosa dan kematian? Kecuali Bapak membacanya dari kitab Taurat Musa. Hanya di dalam Alkitab saya menemukan jawaban. Dari mana dosa itu masuk ke dalam dunia? Mengapa manusia harus mengalami kematian? Mengapa ada kutuk? Mengapa ada sakit penyakit? Mengapa ada kemiskinan, penderitaan, ketelanjangan? Mengapa ada keterpisahan dari Allah? Saya nggak tahu Allah di mana. Ya, saya masih percaya bahwa ada Tuhan, ada sosok yang mereka sebut sebagai Tuhan. Tapi saya nggak tahu Tuhan itu jauh apa dekat, saya nggak ngerti. Dan di mana dia? Kalau memang dia itu baik, mengapa dia tutup mata terhadap semua yang terjadi di dunia ini? Rupa-rupa kejahatan yang timbul dalam diri manusia, segala macam kejahatan. Ya, saya melihat manusia itu keras dan hatinya jahat. Saya nggak tahu dari mana itu berasal. Karena orang agama selalu berkata Tuhan itu baik, Sophie, God is good. Tapi saya nggak bisa melihat kebaikan itu. Mana baiknya mana? Ketika manusia berbuat baik, itu ada maksud tersembunyi di belakangnya. Saya mengalami penipuan berkali-kali. Saya kasih tahu Anda, dari mana ya manusia ini kok hatinya bisa timbul kejahatan? Dari mana manusia ini kok sukanya nipu dan bohong? Saya nggak habis pikir. Ya, kalau Anda membaca kitab Taurat Musa, baru Anda dapatkan jawaban dengan jelas, Pak. Mengapa yang timbul di dalam pikiran manusia itu segala sesuatu yang jahat dari sejak kecilnya? Mengapa ada kematian? Mengapa suatu saat Anda dan saya itu harus mati? Semua jawabannya ada di dalam kitab Taurat Musa. Dan yang lebih penting, bukan hanya itu, Pak. Ada solusi dari dosa dan kematian. Betul nggak, teman-teman? Maka di dalam Alkitab, apa yang dikatakan Muhammad di dalam Sahih Muslim, ini berkebalikan. Di dalam Alkitab, kalau Bapak membaca kitab Taurat Musa, bagaimana Allah menciptakan manusia pertama, bagaimana Allah menciptakan Adam, di dalam benaknya Allah itu dia nggak pernah berpikir Adam ini harus berbuat dosa, dan yang lebih sakit jiwanya, saya kasih tahu Anda, Pak. Di dalam Maryam 71 dan di dalam Al-Baqarah 80 dikatakan ketika kamu tadi dikatakan harus berbuat dosa, setelah kamu berbuat dosa kamu dimasukkan Allah dalam neraka. Sakit jiwa nggak tuh kira-kira Allahmu, Pak? Hah? Halo? Sekarang saya bukakan. Ini gini, bukakan, sebentar, saya bukakan satu lagi, Pak. Menurut nabimu, dosa perzinahan dari setiap anak cucu Adam itu sudah ditetapkan. Coba saya bukakan satu lagi, Fit. Halo, Bu. Di mana? Quran kan ya, kalau nggak salah ya. Ayat mana aku lupa. Dit. Halo, Bu. Oke, Bu. Gini, Bu. Untuk alasan tadi yang Muslim 4801.
Sahih Muslim 4801. I love you, Bu. Dulu, Pak. Saya belum selesai nih. Ini supaya matamu terbuka ya. Ini bedanya. Saya kasih tahu Anda, bedanya pikiran Allah di dalam Alkitab dengan si Allah CBT-mu. Ya. Sahih Muslim 4801, Fit. Ini di screenshot aja, Fit. Kau catat saja, kau screenshot. Telah menceritakan telah mengabarkan dari Ibnu Abbas. Dia berkata begini, saya tidak berpendapat tentang sesuatu yang paling dekat dengan makna alamam dosa-dosa kecil selain dari apa yang dikatakan Abu Hurairah dari Nabi Muhammad. Nabimu berkata begini nih, ini nabimu nih ya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menetapkan pada setiap anak cucu Adam bagiannya dari perbuatan zina yang pasti terjadi dan tidak mungkin dihindari. Gila nggak tuh Allahmu? Maka zinahnya mata adalah melihat, zinahnya lisan adalah ucapan, sedangkan nafsu berkeinginan dan berangan-angan, dan kemaluanlah sebagai pembesar atau tidaknya bla bla bla. That is a crazy God I've ever heard in my life. Ini konsep paling gila yang pernah saya baca. Saya baca banyak kitab, Pak. Saya baca banyak buku. Mungkin Anda nggak pernah dengar judulnya sama sekali. Ya. Tapi konsep yang paling gila adalah yang apa yang dikatakan Nabi Muhammad tentang si Allahmu ini. Allahmu ini, selain dia menciptakan kamu dari air mani hina sesuai dengan surah 32 ayat 7 dan 8, dia menetapkan kamu untuk berbuat dosa, dan kalau kamu nggak berbuat dosa, kamu akan digantikan dan dihapuskan dengan umat yang terus-menerus berbuat dosa. Bukan hanya itu, Pak. Allahmu menetapkan setiap anak cucu Adam harus berbuat dosa dan berzina. That is the most craziest concept I've ever heard in my life. Gak ada Allah yang lebih gila, pencipta yang lebih gila daripada konsep yang Islam jabarkan kepada saya. Saya kasih tahu Pak, di dalam Alkitab saya dikatakan begini, kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Betul teman-teman? Halo? Pernah dengar nggak? Ada pernah dengar Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub mengatakan bahwa kita ini berzina? Tidak pernah. Tidak pernah. Ini konsep paling gila, saya pernah ada dengar? Betul. Sekarang Anda jawab pertanyaan saya, silakan. Oke, baik, Bu. Jadi gini, tadi sebenarnya saya mau bertanya dulu tentang alasan kenapa manusia bisa mati menurut Taurat itu dulu, Bu. Saya kasih tahu Anda ya, Pak. Manusia itu, Pak. I love you, Bu. Jangan orang mabuk, Pak, kalau nanya, Pak. Ya, kalau ada mabuk turun. Siapa yang mabuk, Bu? Silakan tanya dulu. Saya bertanya gitu. Temanmu. Tauratnya apa, Bu? Temannya ada Taurat itu. I love you, Bu. Kalau Keluarkan lah yang layar sini. Bang Hos, kalau dia nggak kepotong turunkan aja. Nggak perlu semua diisi kok. Oh, Ustaz, itu sih gitu. Makasih. Lanjut, Kak. Saya kasih tahu Anda ya, Pak. Di dalam kitab Taurat Musa, Pak, manusia itu tidak diciptakan untuk kematian. Saya kasih Anda, saya bacakan Anda di dalam kitab Kejadian ya. Ini bedanya nih konsep Anda dengan saya. Saya bacakan Anda Kejadian 2 ayat 13. Oke, Bu, silakan ditayangkan di layar sini, Bu, biar saya baca gitu, Bu. Ayo. Buka Alkitabnya. Lu bisa bukakan Kejadian 2 ayat 17. Dari ayat 16 lah ya. Bukakan aja Kejadian 2. Kejadian berapa, Bu Sofi? Kejadian 2 15 Kejadian 2, bentar ya. Kejadian 2 15 16 17. Saya kasih ke Anda nih, dari mana asal usul kematian? Nah, kalau Quran nggak bisa menjawab ini, Pak. Bapak tanya sama ustadzmu kalau nggak percaya, kenapa manusia mati? Jawabannya semua yang bernafas harus, semua yang mempunyai nas jiwa harus mati. Saya bisa tunjukkan sama Anda surat Al-Maidah ayat 116 bahwa Allahmu itu mempunyai jiwa, Pak. Allahmu mempunyai nas. Berarti Allah dari bisa mana, Bu? mati. Hah? Bapak pernah baca surat Al-Maidah surat 3? Oke, sebelum Ibu jelasin dulu, tadi saya mau menyangkal gitu. Sebenarnya kalau dalam konsep Islam itu ada analogi juga ya, Bu. Kenapa manusia itu harus mati gitu? Karena sebenarnya kehidupannya abadi kan bukan di sini, Bu, bukan di dunia tapi di akhirat. Kalau dalam konsep keliru, Islam. kamu keliru. Enggak, Bu, bukan keliru. Itu berkebalikan dengan konsep Taurat. Oke, dengerin dulu, Bu. Dengerin dulu kan. Izinkan saya menjawab dulu, Bu. Jadi gini. Dalam konsep Islam, kehidupan yang abadi itu hanya ada di akhirat, yaitu ketika di surga. Karena di dalam Al-Qur'an pun tidak ada batasan akhir waktu surga. Sedangkan dunia memiliki batasan akhir surga. Memiliki batasan akhir kehidupan di dunia gitu. Iya, silakan, Bu. Adam diciptakan di mana? Siapa? Adam. Adam diciptakan di surga. Lah itu gobloknya kamu. Kamu tahu enggak arti kata Adam? Arti nama Adam itu loh, Adam. Kenapa manusia pertama disebut Adam dan bukannya Joko? Kenapa Tuhan menciptakan manusia pertama dan dinamai Adam tapi bukan Bambang? Kamu tahu nggak? Adam itu setahu saya tidak ada, Bu. Hah? Setahu saya artinya tidak ada.
Adamun itu bahasa Arab. Teman-teman. Iya, di Adamun silakan di searching di Google. Bahasa Arab Adamun. Saya kasih Anda ya Pak. Makanya Pak, kalau baca itu jangan dari kitabnya orang Arab. Orang Arab tuh nggak ngerti apa-apa tentang teologi. Saya kasih tahu Anda. Dari mana, Bu? Kalau mau pinter tentang teologi, Anda belajar sama orang Yahudi. Hanya orang Yahudi itu yang ngerti mengenai ketuhanan. Karena semua nabi itu berasal dari orang Yahudi, Pak. Jangan baca kitabnya orang Arab. Orang Arab itu cuma bisa bikin obat kuat sama minyak wangi. Kalau kamu mau belajar bikin obat kuat yang bisa ereksi 70 tahun dan minyak wangi, kamu belajarnya ke Arab. Betul. Kalau kamu mau bikin pesawat terbang kayak B.J. Habibie, belajarnya ke Jerman. Kalau kamu mau bikin bendungan, kamu belajarnya ke Belanda. Kalau kamu mau bicara antariksa, kamu belajarnya ke Amerika. Tapi kalau kamu mau belajar tentang ketuhanan, kamu harus belajar sama orang Yahudi. Ngerti Pak? Makanya kata Adam aja kalian nggak tahu artinya. Anda apa, Bu? Simpel loh, Pak. Itu yang simpel, itu sederhana. Ini saya baca. Menurut Anda apa, Bu? Menurut Anda apa? Turunkan si user ini orang-orang apa ini? Siapa yang naikkan lagi si user ini? Aduh. Oh itu yang coba itu ya? Enggak, itu ada dulu yang naikkan lagi. Jangan ada yang naikkan lagi lah dulu. Bu Sapi. Itu ya. Saya tanya sama Anda. Kalau menurut Anda, Biar lu nama saya. Adam itu bahasa mana, Pak, menurut Anda? Hah? Apa, Bu? Bahasa Arab menurut Anda? Jadi Adam itu orang Arab. Sebenarnya gini, Bu. Kalau Adam itu bahasa kan banyak ya, Bu. Benar nggak, Bu? Saya tanya. Allah mau memberi nama manusia pertama itu Adam apa Bambang? Adam. Kenapa dikasih nama Adam? Kenapa bukan namanya Bambang? Adam itu karena ini, Bu. Sebenarnya gini. Bulat dia. Mulai tawaf nih. Iya, enggak, Bu. Jadi gini. Jadi asal usulnya itu di situ. Sebelum apa namanya? Ibu, saya mau tanya dulu. Bahasa yang pertama itu apa, Bu? Ya enggak, saya mau nanya dulu bahasa yang pertama itu apa gitu. Saya tanya dulu. Biar saya bisa menyelaraskan dengan bahasa Adam tadi, Bu. Menurut kamu aja, menurut kamu. Ya. Iya, saya juga mau nanya dulu ke Ibu. Menurut Ibu bahasa Adam itu bahasa apa gitu? Ajaran Kristen. Iya, enggak, berarti menurut ajaran Kristen berarti. Enggak, kamu jawab dulu. Kenapa? Saya nanya dulu ke Ibu. Adam dan bukannya Bambang. Coba kamu jawab. Apa ya gini, Bu. Gitu loh. Biar selaras jawabannya, Bu. Enggak, saya nggak mau selaras. Alkitab nggak mau selaras ya, bingung diskusi kalau nggak mau selaras, Bu. Bingung dong. Alkitab sama Al-Quran itu bertolak belakang, betul nggak teman-teman? Nggak mungkin selaras. Alkitab itu ke kanan, kamu Al-Quran itu ke kiri. Ya, kalau Alkitab ke kiri, Quran itu ke kanan. Alkitab sama Quran itu jauh, Pak. Bagikan langit dengan bumi, nggak bisa selaras. Saya kasih tau kamu. Makanya saya tanya dulu sama kamu, mengapa di dalam Quranmu nama manusia pertama itu adalah Adam dan bukannya Joko atau Bambang? Coba kamu jelaskan sama saya kalau kamu bisa. Ayo, kalau bisa kamu jelasin sama saya. Ustadzmu aja yang lulusan Irak nggak bisa jelaskan sama saya kok. Saya tuh debat dengan Ustadz Nahdlatul Ulama. Saya debat dengan ketuamu ulama Syiah Jaga Sukma. Saya tanya, kamu tahu nggak arti Injil apa? Saya nggak pelajari itu, Bu, di sekolah saya. Kamu tahu nggak arti nama Isa apa? Saya nggak pelajari itu, Bu, di sekolah saya. Modern aku. Arti nama Adam apa? Arti nama Hawa apa? Coba dari mana kamu tahu istrinya Adam namanya Hawa? Kamu cari di seluruh Quran, kamu cari di seluruh hadismu. Yang ketemu cuma hawa dingin dan hawa nafsu, saya jamin. Kamu tidak bakal ketemu nama istri Adam adalah Hawa. Saya tanya, Pak, kenapa Allah itu menamakan manusia pertama Adam, bukan Joko atau Bambang? Coba, kamu kalau bisa jelaskan sama saya angkat kamu jadi guruku. Kalau Muhammad ada artinya, Bu, ya? Iya, kalau ditanya nama Muhammad, aja tahu yang terpuji. Kalau saya bisa jawab, Ibu angkat saya jadi guru. Deal? Iya, jawab. Oke. Adam itu berasal dari bahasa Ibrani, menurut yang saya ketahui. Oke. Tadi kamu Ibu, bentar dulu. Nanti dulu. Dengerin dulu, saya belum selesai. Belum selesai, Bu. Saya belum selesai menjelaskan. Diam. Kalau saya mau jelaskan, Ibu diam dulu. Diam dulu, Bu. Tadi nggak sampai 5 menit, kamu mengatakan arti kata Adam adalah tidak ada, betul? Wah. Saya rekam loh ini. Ya. Kamu tadi mengatakan kata Adam artinya tidak ada dari bahasa Arab. Berarti kamu itu tidak pernah belajar sama sekali. Ya, makanya jangan pernah bicara sesuatu yang kamu tidak kuasai. Saya, Pak, saya kasih tahu Anda, saya punya moto satu nih di tempatnya Bang Ali. Saya kasih tahu sama Anda, kalau pinter itu mengajar, kalau bodoh belajar. Itu moto saya, Pak. Makanya saya kalau Ibu mau saya menjelaskan, Ibu dengerin saya dulu. Saya mau dengerin kamu orang bodoh. Barusan kamu googling itu. Barusan nggak ada 5 menit, kamu mengatakan kata Adam itu artinya tidak ada. Saya kasih tahu kamu, Kak, saya tuh nggak akan pernah buka mulut sesuatu materi yang saya belum pernah pelajari dan saya tidak kuasai. Kalau saya belum tahu itu, saya akan duduk di kelas, duduk di Zoom. Saya akan dengerin orang itu ngajar, Pak. Saya akan serap ilmu dari dia. Itu kalau saya.
Kalau kamu sok pinter, belum ada 5 menit tadi dia berkata Adam itu dari bahasa Arab artinya tidak ada. Apa kuping saya yang congek nih teman-teman? Gini bu, ada 2 penjelasan. Teman-teman di Komal dalam Islam ada 2 penjelasan. Yang congek tadi, dia mengatakan arti kata Adam adalah tidak ada, betul? Ibu izin. Iya betul bu. Bang dengerin dulu bu. Saya mau bicara sebentar. Jujurlah berita jujur ya, nggak boleh gitu. Jujur. Saya hanya mendengarkan orang pintar bicara, Pak. Ngapain saya dengerin orang bodoh bicara? Ibu seperti ini bu. Mungkin kan saya ini diskusi gitu. Diskusi. Oke, jadi saya bisa bicara. Bang beritahu, bentar. Bang beritahu. Jadi kalau di TikTok ini, kalau kita lagi pergi keluar dari Google, TikTok atau Google tuh ketahuan. Jadi ada gambar gelasnya gitu bang. Makanya. Kamu udah ketahuan googling. Ini bu, saya jelaskan kenapa saya bilang Adam adalah tidak ada. Oke, sepakat. Ya sudah, kalau tidak ada apalagi mau kamu jelaskan. Adam secara bahasa, kalau menurut bahasa adalah tidak ada bu. Jadi dia itu diciptakan dari sesuatu yang belum ada tadinya, kemudian diciptakan seperti itu. Kalau menurut pengertian secara bahasa Arab. Oke, saya tanya, Adam manusia pertama, kamu mengatakan diciptakan dari tidak ada. Ya, iya, tadinya kan pertama, tadinya nggak ada manusia lagi kan? Diam. Menurut Allahmu di surat 32 ayat 7. Diam. Menurut Allahmu di surat 32 ayat 7 Adam diciptakan dari apa? Dari debu. Dari tanah yang hitam. Menurut Allah ini di surat As-Sajdah Adam diciptakan dari tidak ada atau Adam diciptakan dari apa di situ dikatakan? Mani yang hina, sumpah darah, debu, pilih silakan. Pilih dari segumpal darah, dari debu, atau dari air mani hina, atau dari air? Dari tanah bu. Loh, kamu bisa mengatakan dari tanah. Sekarang kamu mengatakan Adam diciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Saya tanya, Adam itu diciptakan gini bu, penjelasannya bukan kayak gitu bu. Maksudnya gini. Adam itu diciptakan ketika Allahmu berkata kun fayakun. Tiba-tiba ada Adam di muncul depannya, atau Adam itu terbuat dari tanah? Ini bu, secara penjelasan itu bisa menjabat kemanapun bu. Ketika memang ada bahasa yang sama kemudian diartikan dengan arti yang berbeda, itu kan bisa bu. Malah bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa pak? Dalam bahasa Indonesia juga ada kan pak? Saya tanya. Ada satu kata yang sama, tapi memiliki arti yang berbeda. Ini secara bahasa Ibrani. Kalau secara bahasa Ibrani artinya adalah tanah. Ketika bahasa Arab memiliki arti yang berbeda, itu apakah wajar atau tidak? Bahasa Arab dan bahasa Ibrani kan berbeda juga. Woi. Iya. Kamu sebutkan sama saya bukti arkeologi di luar kitab Taurat kita ada nama Adam. Saya tidak mempelajari Taurat bu. Mohon maaf. Nabimu tahu manusia pertama namanya Adam dari mana? Saya tanya. Kalau kata Bang Story harus jawab dari wahyu karena Allah kan memberitahu gitu bu. Wahyu dasmu. Itu dengan kata Bang Story tadi. Saya tanya sekarang. Saya tanya. Iya. Ya. Iya. Allahmu itu nama pribadi apa generic name? Apa title? Maksudnya bu? Bang beritahu kalau menurut aku sih ini Kak Sofia kayaknya terlalu berat buat Bang beritahu. Iya. Bukan terlalu berat bang, cuman nggak ada waktu untuk bicara gitu. Jadi dia berabal terus. Berita kamu harus belajar dari Nabi kamu. Ketika dia tidak tahu, dia bertanya kepada istrinya. Ya istrinya membawa kepada siapa? Kepada pendeta seorang Nasrani yang bernama Warqa bin Nawfal. Kau harus seperti Nabimu gitu. Kalau kau tidak tahu bodoh, diam dulu gitu. Ngerti nggak? Ini kan diajarin itu Bukhari 03. Waktu Muhammad bertemu dengan sesuatu di Gua Hiro, dia tidak tahu itu apa. Pengetahuan itu adalah malaikat dari siapa? Dari Barokah. Muhammad tidak tahu itu malaikat. Jadi kalau kau tidak tahu, kau suruh Nabi diam, dengarkan nih pengetahuan ini. Makanya Nabi mengatakan bertanya pada ahli kitab. Ya, jangan sok tahu gitu. Kalau kau bicara tentang yang di luar kitabmu, kau tidak akan tahu seperti Nabimu. Maka dikatakan Nabimu tidak tahu itu Musa. Maka Barokah bin Nawfal mengatakan seperti malaikat yang berbicara kepada Musa. Kita baca di Al-Quran nih. Pernahkah malaikat bertemu Musa? Tidak pernah. Aku adalah Allah, sembah aku. Itu apakah malaikat atau Allahmu? Ini saya bilang tadi. Belajar seperti Nabimu. Kalau tidak tahu diam. Ya, silakan. Nabimu dapat wahyu si Humbing kali. Ya, nggak ada Nabimu dapat wahyu. Quran itu bukan wahyu. Ya, saya kasih tahu kamu. Wahyu itu artinya apa? Saya tanya Muslim. Kata wahyu aja mereka nggak tahu loh. Wahyu itu mereka mendapatkan bukan. Ya, wahyu itu artinya penyingkapan, sesuatu yang misteri. Bahasa Inggrisnya adalah revelation. Kitab terakhir di dalam Alkitab kita itu namanya The Book of Revelation, kitab pewahyuan. Artinya apa? Sesuatu yang tadinya tidak diketahui, itu dibukakan atau disingkapkan sama Tuhan. Itu to reveal. To reveal itu artinya dibuka atau disingkapkan sesuatu yang misteri.
Lah kalau Nabi enggak, ingatlah kisah Maryam, ingatlah kisah Musa, ingatlah kisah Yusuf, itu sudah berlalu, diketahui banyak orang itu. Nah, ingatlah Nabi Khidir. Ingatlah si Nabi Khidir aja nggak ada namanya Khidir. Ya, wahyu itu artinya sesuatu yang belum diketahui sama sekali. Itu namanya pewahyuan, sesuatu yang baru, betul teman-teman? Betul. Oh, kamu kata wahyu tuh, saya tanya sama muslim, wahyu itu apa? Ada yang tahu? Kata wahyu aja loh, kalian tuh nggak ngerti. Wahyu itu dibilang mendapatkan firman Tuhan, bukan sekedar itu. Wahyu itu artinya penyingkapan. Tadinya misteri, tadinya nggak tahu tuh. Kemudian dibukakan sama Tuhan. Itu artinya pewahyuan, revelation, to reveal bahasa Inggrisnya, yang bisa bahasa Inggris ngerti itu. Quran itu nggak ada pewahyuan sama sekali. Orang ingatlah kisah tentang, ingat itu cerita nenek saya. Nenek saya kalau cerita begitu. Dulu zaman Jepang, dulu zaman Belanda, begitu dia kalau cerita. Ini kisah nenek saya ini. Ingatlah kisah. Loh, itu bukan pewahyuan, Mbak. Sesuatu yang sudah berlalu itu bukan pewahyuan. Yang namanya pewahyuan itu sesuatu yang baru. Itu namanya nubuatan di dalam Alkitab kita. Pewahyuan itu namanya nubuatan. Sesuatu yang belum terjadi tapi disingkapkan sama Tuhan. Nanti loh akan terjadi begini. Nah, seperti itu berkata, nanti bait suci ini akan dirobohkan. Itu pewahyuan, Mbak. Itu nubuatan. Karena belum terjadi, nggak ada yang tahu. 70 tahun kemudian baru penggenapannya terjadi. Itu namanya pewahyuan, Mbak. Ya. Ada berapa nubuatan di dalam Alkitab kita? Ada 8.362 nubuatan di dalam Perjanjian Lama. 400 diantaranya adalah janji mengenai kedatangan Mesias yang pertama. 8.362. Anda tahu Quran ada berapa nubuatan? Anda tahu nggak? Dalam Quran itu mengandung berapa nubuatan? Pewahyuan. Quran tidak pernah mengandung nubuatan sama sekali. Quran tuh ingatlah kisah Maryam, ingatlah kisah Isa, ingatlah kisah yang lalu-lalu yang diceritakan. Itu bukan pewahyuan. Pewahyuan itu belum terjadi, sudah disingkapkan sama Tuhan. Yesaya 49 ayat 9 sampai dengan 12. Sebelum sesuatu itu terjadi, aku sudah bicara lebih dulu. Supaya ketika hal itu terjadi, kata Tuhan, kamu tahu bukannya Allah asing yang mengabarkannya kepadamu, melainkan aku. Karena Tuhan berkata yang tahu masa depan cuma aku, kata Tuhan. Aduh, Kak Sofia, aku kayak lagi ada di dalam gereja. Oh, kayak gini, Bu. Jadi gini, tadi nubuatan adalah dengarkan aja Bang Arif. Gini Bu. Nih, Bu, boleh saya sampaikan sedikit Bu ya? Teologinya Islam sama orang Yahudi itu jauh. Saya kasih tahu gampang yang contohnya. Kamu diam. Ya. Nah, sebentar Bu. Sebentar Pak, sorry, sebentar. Ketika Yesus itu mengklaim dia Mesias anak Allah, respon orang Yahudi itu nggak kayak orang Arab. Orang Arab mengatakan begini, bagaimana mungkin dia punya anak sedangkan dia nggak punya istri? Itu orang Arab, Pak. Orang Yahudi ketika Yesus mengklaim dia anak Allah, orang Yahudi langsung melempar Yesus dengan batu. Kenapa? Karena kamu mengklaim kamu itulah Allah dalam rupa manusia. Orang Yahudi nggak mikir kamu anak Allah. Berarti Allah bagaimana mungkin dia punya anak kamu? Istrinya siapa? Orang Yahudi mikir begitu. Kenapa? Karena teologinya orang Yahudi itu dalam. Saya kasih tahu kamu. Ya, makanya ketika Muhammad berdebat dengan orang Kristen Najran, orang Kristen mengatakan menurut kamu Yesus itu firman Allah nggak? Kalimatullah nggak? Iya. Firman Allah itu di dalam diri Allah nggak? Apakah dia anak Allah? Langsung respon Nabi berkata begini, bagaimana mungkin dia punya anak sedangkan dia nggak punya istri? Itu loh, masuk dalam Quranmu, surah Al-An'am ayat 1 dan surah Al-Jin ayat 3. Karena itu orang Arab, Pak, pikirannya cetek. Orang Arab itu ditanya tentang roh, ini nabimu nih, Pak. Nabimu ditanyain di surah Al-Kahfi, surah gua. Apa itu roh? Nabimu ngomong apa? Roh itu adalah urusannya Allah. Aku tidak diberi pengetahuan melainkan sedikit. Nabimu roh aja nggak tahu apa loh, Pak. Nabimu tuh orang Arab, tentang roh aja nggak ngerti. Ya, istilah anak Allah dia nggak tahu. Nabimu pikir bagaimana ya Allah punya anak? Yesus kok disebut anaknya Allah? Padahal bagaimana mungkin dia punya anak? Allah kan nggak punya istri. Allah tuh jomblo. Itu teologi yang cetek, Pak. Sejauh ini loh, saya kasih tahu Anda ya, antara orang Arab sama orang Yahudi ketika berpikir tentang teologi, berpikir tentang ilmu ketuhanan, itu bagaikan langit sama bumi, Pak, jauhnya. Makanya saya kalau ngomong sama kalian itu nggak nyambung. Betul nggak, Pak Suari Maker? Iya Bu, saya setuju tuh. Betul. Makanya gini Bro. Saya juga nggak nyambung, Bu, soalnya perhatikan lah, hampir semua ayat itu setelah terjadi masalah. Maka kita mengenal sebabnya turun ayat. Itu bukan wahyu Bro. Seperti kata Bu Supi tadi, itu pewahyuan itu nubuatan yang digenapin. Bukan setelah terjadi perkara baru turun ayat. Contohnya apa? Ketahuan Nabi nih memakai pembantu nih, turun ayat. Untuk apa? Kok aneh kan? Turun ayat setelah terjadi, dia memakai pembantu nih, budak nih. Ini harus kamu mengerti kenapa setelah dia pakai itu budak baru turun ayat. Harusnya turun sesuatu digenapi kemudian. Maka waktu diperhatikan bahasanya, ada kan nubuatan Nabi Muhammad di Alkitab? Nggak ada. Tapi kalau kamu melihat itu turun ayat karena terjadi sebuah akibat. Dia pakai nih budak nih, dirancang istrinya, baru turun ayat. Maka dikatakan kenapa kau haramkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allahmu? Kita kaget. Ada yang tidak diharamkan Allahnya. Kan itu pertanyaannya. Tapi diharamkan Muhammad nih. Mengerti kau Bro? Sebab turunnya ayat. Gimana tentang ini Bang? Ketika nubuatan adalah hal yang ada seperti misteri, hal yang baru gitu Bang.
yang akan diungkap apa contohnya? gitu ya Bang. Ya apa Contohnya contohnya? kiamat. Kiamat. Itu belum terjadi. Ya iya, itu kan nubuat yang belum terjadi Bang. Ya sekarang yang makanya saya bilang Nabi selama dia hidup apa yang terjadi? Kita muncul sebenarnya contohnya Musa nih. Contohnya Musa nih, dia dia bisa melakukan mujizat nih. Bahkan dia mengatakan akan muncul seorang Nabi seperti Musa. Terjadi kan? Sekarang saya Muhammad apa dasarnya? Bahkan dia tidak mengenal Taurat. Kan saya bilang tadi, bagaimana dia waktu pertama kali bertemu makhluk di gua gelap itu, dia datang ke istrinya, selimuti aku katanya. Terus dia kaget. Terus dibawalah yang Muhammad ini kemana? Ke seorang yang bernama Waraqah bin Nawfal. Disitulah dia tahu itu ada seakan-akan dikatakan, oh itu adalah malaikat seperti yang turun kepada Musa. Ini konyol. Yang diketahui oleh si Waraqah ini malaikat yang turun. Diklaim tidak. Siapa yang bertemu dengan Musa? Apakah malaikat? Silakan menjawab. Bukan. Apa Allah sembah aku? Itu siapa? Ya langsung Allah ya Bang. Nah, kapan Musa ketemu malaikat? Gimana dikatakan Musa ketemu malaikat? Bentuk Tuhan turun langsung berhadapan seperti itu. Jadi dari mana kau tahu itu? Jadi kau tahu Allahmu bicara dengan Musa seperti apa? Kau ada di situ? Ya bukan ada di situ, tapi ada penjelasannya Bang. Firman Allah itu baca. Ketika Abang menafsirkan tentang Al-Quran, aku adalah Abang juga harus baca dengan tafsir gitu Bang. Aku adalah Allah sembah aku. Bukanlah kan terom kamu katanya. Kenapa harus dibuka? Dan kau sudah lebih tahu daripada Allah, itu saya sangat takutkan. Aku adalah Allah sembah aku. Itu kata siapa? Malaikat atau Allahmu? Akhirnya kau mengatakan itu Jibril kan? Yang minta disembah kan? Siapa? Aku adalah Allah sembah aku itu siapa? Ya Allah. Yang berkata siapa? Jibril. Allah. Jibril atau Allahmu? Allah. Pernah nggak Allah berkata langsung kepada manusia? Apa? Pernahkah Allah kamu langsung bisa berkata kepada manusia? Melalui perantara, tapi tapi coba menggunakan Jibril, itu Jibril kan? Bukan Jibril Bang. Tidak ada perantara malaikat. Saya tidak pernah bilang ada Jibril ya Bang. Tidak ada perantara malaikat, tapi memiliki sebuah hijab. Benar bro. Waktu dia berkata aku Allah sembah aku, itu perkataan siapa? Allah. Yang menyampaikan siapa? Allah. Bukan Jibril. Bukan. Pernahkah Allah kamu berkata-kata kepada manusia? Tidak pernah sejarahnya di Al-Quran itu perkataan Allah langsung belum pernah. Yang itu perkataan Jibril semua melalui Jibril. Kau jangan berbohong bro. Kata siapa Bang? Kata siapa Bang? Iya ampun, belum pernah sejarahnya. Tafsir apa tidak? Apa hanya kamu tak Mu'tazilah kau nih berarti ya? Mu'tazilah kau ya? Nggak pernah namanya Allah itu langsung berkata langsung. Kata siapa? Iya. Kata siapa? Kan dia berkata langsung bro, silakan bro. Pada Muhammad, silakan. Gimana ayatnya dia langsung berkata langsung? Gimana ayatnya? Pada Muhammad, bukan kepada Muhammad, tapi ketika kepada Muhammad memang melalui Jibril. Tapi ketika Musa, ya udah selalu Jibril semua, nggak ada langsung. Kalau Mas sorry abang aku izin turun ya. Ini udah berat banget soalnya buat aku. Bang beritahu aja. Iya, selalu lah, tenang aja kau di atas biar banyak pengetahuan kau bro. Iya, enggak udah mengerikan berita. Maksudnya ini malah yang Kristiannya yang pinter-pinternya jadi keluar semua, jadi makin pusing aku. Ini Bang. Jawab tadi kenapa Nggak apa-apa, anggap aja di pelajaran bro, Bang Adi. Gini Bang, inilah analogi gampangnya. Ketika Musa dan Allah itu seperti kita gitu. Saya nggak tahu abang di mana gitu, tapi ini nyampe gitu. Waktu Allah kamu berkata aku Allah sembah aku, dia berkata dari mana bro? Dari surga kah? Bukan dari surga. Terus dari mana? Di bumi kah? Bukan Bang, dari singgasananya tuh apa dari sih? Singgasananya. Kalau dia maksudnya singgasana tuh kalau dia dari tempatnya Allah sendiri gitu. Iya, kalau dia sambil melakukan itu, kenapa dia butuh Jibril bro sebagai perantara? Kenapa harus turun langsung Bang? Kenapa dia butuh Jibril sekarang? Iya, kenapa? Karena Jibril tugasnya memberikan wahyu. Kau bilang menyampaikan tugasnya, makanya bilang dualisme. Kenapa waktu dengan Musa bukan Jibril? Karena Jibril itu dikhususkan untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Kenapa Allah mau ngomong langsung sama Musa? Padahal katanya Nabi Musa lebih mulia dibanding Musa. Allah juga bisa, Allah juga pernah langsung ngomong dengan Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Jangan disalahpahami. Di mana ayat ini berkata Allah bertemu dengan Muhammad? Silakan. Itu ada di surat Al-Isra, Bang. Allah pernah berkata kepada Musa yang mengenal Muhammad aja nggak ada. Ini kau siapakah? Katanya kok ngau. Jadi gini aja bro, adakah manusia yang pertama pernah bertemu dengan Allahmu? Atau saya rubah deh, adakah makhluk yang pernah bertemu dengan Allahmu? Termasuk Jibril? Nabi Muhammad.
Musik kok kan. Musik kan. Kata siapa bang? Kata siapa bang? Dia Muhammad pernah bertemu dengan Allahmu. Pernah bang. Berarti kan Mana? Miraj. Di surat Al-Isra, silakan di situ. Kalau abang belajar tafsirnya, ada tafsir Jalalain. Silakan buka tafsir Jalalain saja bang. Jadi Al-Quran itu bisa di. Ini bisa diserang cuma nanti dia nih. Al-Isra berapa? Iya, Al-Isra berapa? Jawab dulu. Silakan buka tafsir Jalalain, surat Al-Isra. Al-Isra berapa? Al-Isra berapa? Tafsir Jalalainnya bu, tafsir Jalalain kitab yang Al-Isra itu menerangkan. panjang. Ayat berapa? Ayat berapa? Al-Isra berapa? Dari ayat 1 bu, Panjang, ya? silakan tapi dibuka Iya, jangan di sampai ayat Al-Quran berapa? dan terjemahnya. Dibaca dari tafsir Jalalainnya bu. Iya, ayat 1 sampai berapa? Kok ngaco kali? Silakan dibuka aja dari 1 dibaca bu. Saya mau perkataan Allahmu dalam Quran mana? Allahmu ketemu Muhammad mana? Silakan buka di tafsir Jalalain, jangan di Al-Quran terjemahan seperti ini bu. Paham nggak tafsir Jalalain? Nabimu nggak pernah ketemu Allah. Abang lebih baik. Ada dalilnya nggak bu? Bang, Ketika kata Aisyah, apakah ada dalilnya gitu? bang, saran saya kalau Mana Allahmu ketemu nabimu mana? Ayat berapa Allahmu ketemu nabimu mana? saran saya kalau ada yang nggak tahu mending bilang nggak tahu daripada kena. Enggak bu, bang, gini loh. Mereka tidak mau membuka tafsir Jalalain. Gitu. Itu adalah tafsir. Di Al-Isra ayat 60 dikatakan dia mimpi. Mimpi, bu, silakan buka tafsirnya. Isra bi abdihi lailan mubarakan di situ ada penjelasannya bu. Saya minta ayat dalam Quran di mana Allah Iya ketemu tadi Nabi saya Musa. jelaskan bu. Gini, Isra bi abdihi lailan sekarang kau mubarakan. meyakinkan kan? Yakin nggak? Sebentar bro. Ini ada dualisme di Islam. Islam bilang itu ada mengatakan mimpi, ada yang itu nyata. Kamu yang mana sekarang? Yang mimpi itu nyata? Saya yang nyata bu, yang nyata. Setuju? Iya. Nyata ya? Setuju. Dia bertemu dengan Musa, yang saya bilang tadi. Dia bertemu dengan Musa, jadi kan jangan ala kamu lah. Musa yang nyata atau Musa yang mimpi? Itu adalah ruh bang. Hah? Adalah ruh? Iya. Adalah ruh. Dodol, kau memang dodol, kau memang. So apa? Menurut abang jawabannya apa? Jadi ruh Muhammad sekarang gimana? Ruhnya sedang di surga bang. Oke. Ruhnya babi sekarang gimana? Ya kalau untuk hewan dan lain sebagainya saya kurang tahu bang. Kembali kepada Enggak, pencipta. silakan. Kalau abang tahu jelaskan gitu. Oke, sekarang Jangan tertawa. roh itu kembali kemana bro? Hah? Roh itu kembali kemana? Kembali ke alam ruhnya bang. Jadi ada alam ruh gitu. Iya. Di penciptanya tapi memiliki sebuah alam yang berbeda bang. Kita berada di alam dunia. Aduh, kau cuma menerangkan lagi ayat. Bukan pakai ayat bro, bicara itu. Makanya kau jadi hantu. Jangan kemana-mana pak. Suruh dia jawab tadi yang pertama, kenapa Allah menciptakan manusia untuk berbuat dosa dan berzina? Jawab itu aja. Kemana-mana dia ada. Siapa yang menyuruh gitu bang? Nggak ada kayak yang menyuruh manusia untuk berbuat dosa, tapi manusia sendiri yang melakukan dosa dengan hawa nafsunya. Tadi kan sudah dibacakan bro. Coba dibuka lagi. Ya kalau ini aku suka. Zina yang tadi bu, zina yang tadi itu bukan hanya dalam bentuk bentuk seperti kita seksual gitu, tapi zina di situ adalah kiasan dosa gitu. Dosa kiasan katanya. Kalau dosa kiasan ngapain masuk neraka? Nerakamu kiasan. Kamu jawab dulu nih, kamu jawab. Kata-kata zina, kata-kata zina itu adalah kiasan daripada dosa. Muslim, kamu jawab. Kenapa di sini dikatakan kamu harus berbuat dosa? Mana bu? Baca bro. Demi zat yang berlaku di tangannya, seandainya kalian umat muslim tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allahmu akan musnahkan umat muslim seluruhnya. Setelah itu Allah akan menggantikan kalian umat dengan umat yang berbuat dosa, sehingga mereka umat yang baru ini akan memohon ampunan kepada Allah, dan Allah pun pasti akan mengampuni mereka. Oke, gini bang. Oke. Kau menerangkan perkataan Allahmu, sanggup kau? Atau kau mengerti bahasanya? Enggak, kau mengerti nggak? Atau kau menerangkan Allahmu? Hadis ditafsir apa nih? Enggak, abang bisa menerangkan Injilnya abang nggak? Ini kalau kami bukan menerangkan Injil kami nih, membacakan. Iya kak, saya juga bukan Ini nerangkan. yang saya bacakan, masuk kurang jelas kak? Iya, gini bang. Seandainya kalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Kurang mengerti kah bahasa itu? Perlu diterjemahkan kah bahasa itu? Perlu ditafsirkan kah? Gini bang. Iya, saya jelaskan bang. Saya jelaskan dulu dengan. Kapan kau bisa menjelaskan lagi itu dari internet? Hadis Ya, kau saya tafsir lagi. jelaskan dengan yang saya tahu bang. Hadis itu adalah tafsir Aduh. Al-Qur'anmu. Masa hadis Iya bu.
Jadi gini Bu, saya bisa Bro. itu saya harus gimana gitu Bu? Sebentar, Bro. Kalau saya nggak Kau mau jangan nggak boleh pada aturan jawab hukum, Bro. Sebentar, Bro. Hadis ini fungsinya menerangkan Al-Quran ya. Nah, Iya. sekarang kamu Ada menerangkan hadis. Bang yang bisa untuk Sekarang kamu menerangkan hadis. Berarti kalau lebih Allah daripada Allah. bukan gitu Bang. Ada Ini keterangan saya hadis salut loh, hadis namanya ini ijma. menerangkan Al-Quran. Saya salut loh. Ada keterangan hadis yang dinamakan ijma Bang. Ketika setelah ijma ada keterangan lagi yang dinamakan kiasan. Di situ Bang. Masih kurang mengerti kah bahasa ini? Ya iya Bang. Kan ada ini hadis. Ada keterangan lagi Bang yang namanya ijma. Ini dilakukan oleh para ulama orang Islam. Silakan artikan aja. Kau, aku bingung sama kau inilah berita ibu. Serius? Ketika ini kalimat sangat. Kadrun, siapa kau? Kau ulama kau? Woi, nyerocot saja kau. Siapa kau? Berani-beraninya kau nafsir hadis. Quran ditafsir, hadis ditafsir. Kau ulama? Hah? Pendidikanmu apa? Kapasitasmu apa kau tafsir ini? Jangan terlalu pinter kau. Kau lebih pinter yang bikin hadis ini. Lebih pinter kau dari yang bikin hadis ini. Hah? Ustadz mau juga berani nafsir ini. Kau siapa bos? Islam kau. Dengerin Bu, ada ulama Dengar yang kami nggak perlu dengar kau. Kau siapa kau? Kau siapa kau? Ya, Ustadz mau juga berani nafsir ini, hadis ini. Nggak perlu tahu sih. Biarkan aja, silakan. Oke gini. Enggak Bang. Hadis nggak bisa ditafsir. Ngaco kau ini. Kata siapa? Nggak apa-apa. Kata siapa? Kata siapa? Cari yang lebih waras ini. Kau kata siapa? Kata siapa? Mana ada tafsir hadis? Dalam Islam, iya, enggak ibunya belajar Islam enggak. Jangan ibunya belajar Islam enggak. Kau jangan ngejar kesesatan. Ini dibaca yang mau naik. Ibunya tidak ada tafsiran. Hadis tidak ada tafsiran. Kacau kau jadi orang. Sejak kapan hadis ditafsir? Apa Bu? Di Islam ada tafsiran hadis. Belajar bor-bor ada tafsiran hadis. Ada tafsiran hadis. Kau jangan bodoh. Nggak ada, sebenarnya nggak ada. Itu dari semua ulama semua itu. Kalau kau dalam Islam nggak ada hadis ditafsir. Kalau Quran iya. Ngaco kali kau jadi orang. Dan sosok pinter kau di atas. Kapan pun hadis ditafsir. Kau jangan ngajar. Nggak berani loh. Kau bodoh kalau bodoh. Nggak berani loh nggak tafsir hadis. Berani nafsir hadis. Masa sejak kapan hadis ditafsir? Sesingkat ini. Lanjut Bu Sofi. Lanjut Bu Sofi pengajarannya Bu Sofi. Jangankan hadis, pial-pialnya Muhammad juga ditafsir itu ah. Tadi aku belum sempat nanya dia soal takdir. Aduh sayang banget. Sama aja Bang Adi, muter-muter sama aja. Kau aja yang lurus, pemikiranmu aja yang lurus. Kalau orang itu memang sama aja. Emang gak ada otaknya. Mana tadi dia kok bilang hadis ditafsir? Ini ganti pemain Bu, ini banyak yang antri soalnya. Ini orang parah kali. Makanya Muhammad makanya ada orang berkata begini. Ya, makanya Muhammad berkata begini, malah tidaklah berzina orang yang berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah orang mencuri kecuali mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan beriman. Ya karena ini emang dosa perzinahan mencuri itu sudah ditakdirkan ditetapkan sama si Allah. Makanya gini Bu Sofi, makanya mereka sering bertanya, nah, kalau ada orang udah percaya, udah bertobat, melakukan kejahatan, apa masuk surga? Kan itu goblok bertanya, kalau melakukan kejahatan dinilai lagi bertobat. Jadi dikirain seperti ini, melakukan kejahatan dalam beriman. Gimana dalam beriman melakukan kejahatan? Ini kan sering banget ditanya. Kalau ada orang Kristen, Bang Barbar kan Islam kan dulu pernah ya Bang Barbar kan, jadi Islam kan tuh. Iya. Hadis ditafsir, sejak kapan hadis ditafsir? Nggak pernah Bang, nggak pernah Bu, nggak boleh ditafsir itu. Ustaz aja nggak berani loh. Hadis bukan ditafsir, kau siapa gitu kapasitas Ustaz aja nggak pernah mau tafsir hadis. Dibacain doang iya. Tapi kali si berita ini hebat kali kalau dia. Ya silakan. Yang itu Islam Kristen nggak? Ya, Yamin Islam Kristen nggak? Yamin. Kadon itu. Dia Muslim Islam itu. Oh, Islam Yamin itu? Teman saya. Oh Kristen Yamin itu? Bukan Muslim. Yamin itu? Oh Yamin itu nggak tahu. Itu kalau Jumatan pada masih nggak pakai kolor tuh, Jumatan masih nggak pakai sandal mereka. Iya, Yamin nanti saya beritai itu. Yamin, saya beritai kau kan. Kalau Jumatan nggak pakai sempak kan. Yamin, ngomong kau Yamin. Ini kau kalau nggak ngomong kau turun kau ya Mete ya. Woi Kadrun, Orgil, nyat kau dulu Orgil. Iya udah, Yamin itu ya, Yamin itu silakan. Islam kan? Islam itu, Islam ini. Ya, Yamin itu sama boleh ya. Enggak jawab, turunkan aja lah. Turun kau. Bu Sofi pengajarannya. Lanjut Bu Sofi. Salutan Bu Sofi. Ntar Bang, ada yang ini banyak yang request naik ini. Ntar dulu. Naik ke satu-satu, ada yang satu lagi nih. Udah semikul Yamin aja dulu kan itu.
Tadi saja si berita itu selesaikan dulu. Tadi dia nggak selesai malah lari kemana. Ini udah datang. Turunkannya sih, Iya. naikin sih. Semuanya jangan lari-lari dulu, Bang Tori. Satu-satu aja dulu, Bang Tori. Itu ngomongnya, iya. Masa mau hadis tafsir hebat kali nih orang. Tanya Ustadz Musana kalau dimarahin kalau tafsir di hadis. Betul kali. Boleh jelaskan dulu. Jelasin nih. Kayak demi zat yang Bismillahirrahmanirrahim. Demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian seluruhnya. Jadi Bu, kita nih kan penuh dosa Bu. Jadi Allah masih berikan kita kesempatan untuk bersihkan dosa kita ketika di dunia. Aduh, mau udah jongor lagi, nafsir-nafsir lagi. Itu maksudnya Bu, sudah aku baca nih Bang. Itulah maksudnya, Allah masih berikan kita kesempatan ketika kita masih ada dosa sisanya di dunia. Kalau kita ada dosa nih kan Bang, Allah akan memberikan kita. Kita di surga. Begitu jak baby. Di mana di situ dikatakan Allah memberi kesempatan? Masalahnya itu maksudnya Bro. Yang nggak ada di situ Allah memberikan kesempatan. Aduh, itulah maksudnya Bro. Kenapa Allah musnahkan kita kalau tidak berbuat dosa? Maksudnya kita tuh malaikat lah Bro. Malaikat di bumi kan, enggak kan? Manusia yang penuh dosa. Bukan itu Bro, bukan seperti itu. Pertanyaan gini. Aduh, kalau kamu tidak berbuat dosa, kamu dimusnahkan nggak Bro? Ya karena aku masih ada dosa lah Bang. Nah kalau kau tidak berbuat dosa, kau dimusnahkan nggak? Ya karena aku masih ada dosa lah Bang. Ini kan kau baca ini. Kalau kau tidak berbuat dosa, kau dimusnahkan. Abang enggak, tadi abang dengar kerja penjelasanku. Jika Muhammad tidak berbuat dosa, dimusnahkan nggak Muhammad? Bro, dia kan penyampai Bro. Itu kalau tak ada dia ada ayat Bro. Saya tanya ini kan, kalau Muhammad tidak berbuat dosa, sebentar Bro. Jika Muhammad tidak berbuat dosa, Muhammad dimusnahkan nggak? Hah? Jika Muhammad tidak berbuat dosa, Muhammad dimusnahkan nggak? Kau nampak dia masih di dunia kan enggak kan? Hah? Kau nampak dia masih di dunia kan enggak? Dia tuh penyampai Bro, tidak boleh kau samakan dia sama kita. Seandainya kalian tidak berbuat dosa, ini tidak termasuk Muhammad kah? Kau tahu dosa Muhammad apa? Apa Pak? Kau tahu dosa Muhammad apa? Dosanya apa? Apa? Kau nggak tahu? Ya apalah. Dia mengharamkan apa yang tidak diharamkan Allah. Dosa nggak tuh? Apa yang diharamkan? Tidak perlu lari topik Bang, aku mau dia mengharamkan yang tidak diharamkan Allah. Jadi kalau paham kan maksudnya kenapa? Maksud Muhammad di sini apa? Kenapa kita tidak buat dosa? Kenapa kalau kita nggak buat dosa, kita dimusnahkan Allah? Inilah maksudnya. Ya, kita diberikan kesempatan. Kita harus berbuat dosa kan? Aduh, kalian semua Islam harus berbuat dosa kan? Aku diberi kesempatan hidup. Iya. Kan itu iya Islam itu. Kalau ada tiket eksklusif, itu harus ada Islamnya Bro. Sehingga mereka akan memohon ampunan. Itu saya setuju. Enggak layak. Tapi seandainya ada Muslim tidak berbuat dosa, dimusnahkan nggak deh? Apa tuh Abangku? Nyala Abangku. Kalau ada Muslim maksudku Bro. Dalam Muslim itu kalau kita tidak berbuat dosa kan, kita mati maksudnya kita masih bayi. Kok jadi bayi? Nggak ada urusan. Bayi. Dalam Muslim Bro. Kok dalam muslim mana dalam muslim kan bapak-bapak jadi bayi kan otak kita berpikir dalam otak kan aku tuh di luar otak nggak sampai lah otak ada otak sampainya ya itu lagi ya mete nggak mau dengar mana suaramu orang lagi ngobrol mana aku mantap kan Pak aku punya penjelasan mantap apa aja ngawur kan mantap gobloknya Tunggu ibu gua pentatin Bu. Masalahnya betul kan Pak? Ilmu nggak ada. Ilmu betul kau. Kalau nggak kau dengerin aja, kau belajar di sini. Jangan udah botol kau pula yang mau ngajarin orang. Bukan turun Allah kita kesempatan kalau udah buat dosa Allah hapuskan kita dari dunia. Turunin aja itu udah mantap ya, ada yang mau nyari dodol kali ini. Yang nggak boleh jawab dibiarkan pula. Aku dihujat. Memang kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Otak nggak ada dihujat. Aduh, otak Bu itu lagu saya Bu. Kau kalau nggak tahu apa-apa belajar kok di sini. Jangan kau yang ngajarin orang. I love you Bu. I love you nih. Ibu kayak mangga Bu, bikin aku bangga memiliki ibu. Asik. Wah orang gila ini turunin aja ini orang gila ini. Enggak Bu, I love you Bu. Hostnya mana sih? Udah gila ini. Nafsu Muhammad yang dibawa-bawa. I love you Bu.
Bang dulu kau belajar. Keluar sekarang. Ada pengikut. Heran aku. Pinter kayak dikit. Aduh. Selalu aja lu. Semua orang ini otaknya tak selangkangan semua. Halo Bu. Coba baca lagi. Jangan lagi di luar otak kau. Ganti aja ganti Raffi tanya ganti Raffi. Oke, tadi saya mau jawab dulu Bu tentang masalah. Diam dulu kau. Raffi kau dulu Raffi. Ayo Raffi. Iya. Raffi silakan jelasin. Iya silakan. Apa itu? Ini yang ini. Di layar. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak dan mendengar ya. Teman-teman sudah pasti tahu, dan semoga ilmu ini bermanfaat untuk menambah wawasan kita di dalam berkeyakinan, bahkan berapologetik, melawan bahkan menjawab umat Islam, para polemikus yang selalu menuduh mengobrak-abrik Alkitab sesuka hati mereka dengan alasan dakwah. Mempertahankan akidah dengan cara membahas Alkitab, membahas Injil sesuka hati mereka, maka itu dakwah buat mereka. Tetapi kalau orang Kristen membahas Quran, maka itu tidak digolongkan dakwah atau memberitakan Injil. Memang benar, kita tidak perlu memberitakan Injil menggunakan kitab suci orang lain, karena Injil itu hidup, Kristus Injil yang sejati. Dan kalau kita mengenal kitab suci, itu adalah para saksi mata yang menuliskan kehidupan Injil itu ketika dia berada di bumi. Teman-teman, Anda boleh menyaksikan dengan baik, dengan penuh kelembutan hati, bahwa apa yang ditanyakan dan ketika dijelaskan justru mereka malah mengambil jalan pintas untuk menghujat kekristenan. Masa omongan dari awal itu tadi tidak dapat dicontoh itu ya, jangan ditiru teman-teman, karena itu tidak etis. Nampaknya dia tidak berpendidikan dan dia tidak tahu bagaimana menampilkan literatur yang bisa dia pertanggungjawabkan. Malah dia menghina, menghujat Yesus Kristus, mati dengan cara begitu, diseret-seret dan lain sebagainya. Tetapi ketika diberikan argumentasi yang benar, yang lurus, justru dia tidak menerima akan hal itu. Hal ini sangat disayangkan. Berarti mereka masuk di dalam satu pertanyaan, di dalam satu argumentasi bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk mencoba memberikan argumentasi yang menghancurkan keyakinan orang lain. Tetapi itu tidak akan mungkin berhasil, karena kebenaran dalam kekristenan itu sudah terjaga dan akan terus terjaga dari orang-orang yang ingin mencoba memalsukan. Nah teman-teman, kalau kita mendengar penjelasan-penjelasan yang masuk akal, yang brilian, yang baik dari apologetik Kristen, hal ini sebenarnya cukup mencerdaskan mereka kalau mau saja membuka hati dan pikiran mereka. Tetapi sekali lagi, bahwa mereka bukan untuk belajar, mereka hanya ingin berpolemik. Mereka berpolemik oleh karena Alkitab tak bisa dibantah. Mereka berpolemik ketika Al-Quran ditanya, mereka justru bergasing ria, berputar ke sana kemari dalam memberi jawab. Mereka berpolemik karena kebenaran bukan titik ukur untuk mereka cari, tapi polemiklah yang mereka butuhkan. Teman-teman, tapi tidak apa-apa bahwa ketika kita bersusah payah untuk menjelaskan iman kita, maka suatu saat pun kebenaran itu akan mengalahkan tuduhan-tuduhan mereka. Kristus dan Allah Roh Kudus tidak pernah berdiam. Dia akan bekerja luar biasa untuk menggerakkan hati mereka untuk percaya kepada Yesus. Kebenaran itu akan lahir di hati mereka. Mungkin bukan mereka, tapi anak cucu mereka, saudara-saudari mereka, bahkan orang-orang yang mungkin mendengarkan mereka, dan para penonton saya bisa mendengarkan dan dicerdaskan. Itu yang kita rindukan. Karena firman Tuhan katakan, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi timbul dari suara yang dinyatakan, dan itu menyatakan iman kepada mereka. Nah, di samping itu ketika mereka ditanya tentang Injil, arti nama-nama yang di dalam Al-Quran, misalnya Yahya dan lain sebagainya, justru mereka tidak mengerti. Pertanyaannya, kok nggak bisa mengerti ya, gitu ya? Kenapa mereka tidak mengerti arti-arti nama-nama yang justru ada di Alkitab dan ada di Al-Quran? Kalau di Alkitab ada namanya, ada artinya. Gimana kalau di Al-Quran? Makanya teman-teman, Injil itu pribadi Yesus. Kitab Injil adalah saksi mata yang menuliskan kehidupan Yesus sendiri. Semua punya arti, punya tujuan, punya makna. Saya tidak mau terlalu jauh, apakah hal-hal itu ada di dalam Al-Quran? Harusnya kalau Anda melihat nama yang sama, maka harus ada artinya. Misalnya Yesus artinya apa, Isa artinya apa, mestinya ada. Atau Yohanes artinya apa, ya, Yahya artinya apa, Harun artinya apa dalam Quran, Maryam artinya apa, kan begitu harusnya ada. Tapi itulah teman-teman ya. Oke. Sekali lagi kita menghadapi orang-orang yang berpikiran liar, yang tidak mau cerdas, hanya berpolemik, tapi sabarlah terhadap mereka.
supaya mereka diberi kesempatan untuk bertobat dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus boleh memberkati mereka. Semoga kita cerdas, tidak baperan, tetap fokus bahwa Injil mesti diperdengarkan kepada seluruh umat manusia dari suku, agama, dan ras dan bahasa. Tuhan memberkati, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu. Bye-bye.